Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Darman, guru informatika di SMA Negeri 4 Siotapina, Kabupaten Buton, yang merupakan salah satu peserta BIMTEK Guru Informatika Jenjang SMA SMK Fase E tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resume terkait materi modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Memuat 3 hal dalam modul 1 ini. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri di modul 1. Yang kedua, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Dan yang ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari, pengalaman di masa lalu, penerapan di masa mendatang, dan konsep atau praktik baik yang dilakukan. Berbicara mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1 ini, yang pertama itu apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi di modul 1 ini saya belajar mengenai konsep dasar informatika, berpikir komputasional, literasi digital, konsep pembelajaran informatika inklusif, dan integrasi profil pelajar Pancasila. Dan saya juga mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentunya tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman pembelajaran yang dilakukan. Saya merasa tertantang ya tentunya, dan juga antusias ketika mempelajari modul ini secara mandiri. Kenapa? Karena ada beberapa materi yang sebenarnya belum pernah saya dapatkan di perkuliahan dulu. Salah satu tantangan terbesar ini adalah bagaimana memahami konsep berpikir komputasional, yang dimana memerlukan pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik terkait dengan proses belajar atau pembelajaran mandiri ini. Proses pembelajaran modul ini memberikan banyak contoh penerapan nyata yang membantu saya dalam memahami materi, seperti penggunaan model belajar yang beragam seperti Plagot dan Unplugged, juga memudahkan pemahaman saya. Jadi ternyata saya belajar modul ini ternyata pembelajaran informatika itu tidak harus siswa itu terhubung dengan komputer. Jadi bisa juga kita mengambil pengalaman-pengalaman atau pemahaman-pemahaman di luar seperti kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentunya dengan materi berpikir komputasional. Ya. Kemudian yang keempat, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran mandiri ini. Jadi setelah saya menyelesaikan modul 1, saya menyadari betapa pentingnya meningkatkan keterampilan praktis dalam penerapan konsep yang telah dipelajari, terutama tadi yang kita telah sebutkan, bagaimana berpikir komputasional dan literasi digital. Pengalaman belajar mandiri ini juga memberikan beberapa wawasan berharga yang mengubah cara pandang saya tentunya terhadap pembelajaran dan pengembangan diri di era digital ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan analisis implementasi di modul 1
dalam konteks guru informatika. Jadi yang pertama dalam analisis modul ini yaitu apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Jadi pertanyaan kritisnya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pembelajaran sehari-hari kita. Yaitu, kemudian yang kedua, apa saja strategi yang efektif untuk mengajarkan berpikir komputasional kepada siswa dengan latar belakang kemampuan yang beragam. Ya, itu. Kemudian terkait analisis implementasi modul 1 ini, yang kedua itu apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Ya, saya mendapatkan wawasan bahwa literasi digital tidak hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi saja, tetapi juga mencakup pemahaman etika dan keamanan dalam menggunakan teknologi. Ya, luar biasa. Di modul 1 ini kita belajar tentang itu. Kemudian yang ketiga, terkait implementasi di modul 1, apa tantangan? Ya, jadi tantangannya di sini kita sebagai guru ada dua. Yang pertama, salah satu tantangannya adalah bagaimana kita menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, menyesuaikan materi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah juga. Ini salah satu merupakan tantangan yang terbesar saat ini. Yang keempat, alternatif dan solusi. Ya, ada dua juga, yaitu alternatifnya kita dituntut untuk menggunakan alat bantu visual dan interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep informatika. Dan yang kedua, mungkin bisa saja kita mengadakan workshop atau berbagi praktik baik sesama guru, atau mungkin juga mengikuti pelatihan atau sesi praktik langsung untuk siswa agar mereka langsung menerapkan apa yang telah dipelajari. Ya. Kemudian yang resume yang ketiga ini keterhubungan topik yang dipelajari. Yang pertama itu pengalaman di masa lalu. Jadi sebenarnya saya memiliki pengalaman dasar dalam menggunakan teknologi, ya. Teknologi informasi tetapi modul ini memperdalam pemahaman saya mengenai aspek teoritis serta praktik informatika ini. Dan penerapan di masa yang akan datang itu jadi kami berencana untuk mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam setiap proses pembelajaran dan berkarakter profil pelajar Pancasila, sehingga siswa dapat berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga itu konsep atau praktik baik. Jadi penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek dari modul lain yang dapat digabungkan dengan materi informatika untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa. Dan yang terakhir, konsep atau praktik baik dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan lain di sekolah. Jadi seperti tadi, mungkin mengintegrasikan literasi digital dalam semua mata pelajaran, seperti menggunakan alat bantu digital dalam pembelajaran matematika atau sains, sehingga siswa bisa terbiasa dengan teknologi dalam berbagai konteks. Ya, jadi kesimpulan di modul 1 ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai informatika dalam konteks pendidikan dengan menerapkan wawasan dan keterampilan yang dipelajari dari modul ini.
Saya yakin insya Allah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran informatika di sekolah dan mempersiapkan siswa untuk mempelajari tantangan di era digital. Ya, jadi terima kasih. Demikian pemaparan resume modul 1 ini. Mata pelajaran informatika kurikulum merdeka pada BIMTEK, penguatan kompetensi guru informatika jenjang SMA dan SMK fase E angkatan kedua tahun 2024.